guru P3K ini yang lolos seleksi anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, dijamin. Jadinya udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mengajukan formasi. Jadinya mohon untuk sekarang ini, untuk pengajuan formasi untuk tahun depan, mohon dipolkan sampai ke 70.000, dan tolong sekali nanti kami akan berikan daftarnya bagi teman-teman kita yang sudah lolos seleksi, yang sudah layak menjadi P3K, didulukan dulu, itu harus masuk semua Pak, karena kasihan banget mereka udah lolos seleksi tesnya tapi nggak diberikan formasi. Nah ini mohon dukungan dari semua bupati, dari semua wali kota dan juga Pemprov untuk memaksimalkan formasi ini. Toh anggarannya akan diamankan dari pemerintah pusat melalui DAU. Sesi ini juga untuk mendapat tanggapan dari para baik dari Pemprov maupun Pemda mengenai beberapa program-program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Baru saja kita mendengarkan pernyataan Mas Menteri Nadiem Makarim terkait rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus passing grade ya. Jadi ada prioritas ya Bapak Ibu, dan ini terkesan merupakan janji Mas Nadiem Makarim. Namun yang menjadi pernyataan beliau ini tentu akan terus kita pertanyakan ya Bapak Ibu, karena setidaknya ada 5 janji daripada Mas Nadiem Makarim ini yang masih dipertanyakan oleh rekan-rekan honorer terkait seleksi P3K ini. Nah, setidaknya ada 5 janji Mas Nadiem Makarim yang sampai saat ini masih terus dipertanyakan ya Bapak Ibu. Karena memang pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Mas Nadiem Makarim ini adalah mayoritas pernyataan yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan proses P3K ini dilaksanakan berdasarkan 3 kementerian ya. Jadi wajar ketika pernyataan Mas Nadiem Makarim ini akhirnya tidak tertunaikan ataupun tidak dapat dieksekusi karena tersandung ataupun terganjal dengan kebijakan daripada kementerian lainnya. Yang pertama adalah pernyataan Mas Nadiem Makarim terkait semua honorer itu bisa mengikuti seleksi ya. Jadi pernyataannya adalah semua honorer bisa ikut tes. Ini tentu yang memiliki dapodik, kemudian sudah mengajar sekian tahun, itu bisa ikut tes. Meskipun di saat itu banyak yang mempertanyakan bagaimana kalau tidak ada formasi. Namun beliau tetap mengatakan bahwa walaupun tidak ada formasi, semua bisa ikut tes. Nah ini terbukti pada hari H, pernyataan Mas Nadiem ini tidak terbukti. Kenapa demikian? Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini menjalankan apa yang menjadi keputusan dari Menpan RB ya. Keputusan Menpan RB itu diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan, lalu eksekusinya itu adalah melalui aplikasi SSCASN yang mana itu adalah berada dalam kewenangan BKN. Jadi ada 3 institusi yang berada dalam pengelolaan seleksi P3K ini. Nah, jadi beberapa statement yang dibuat oleh Mas Nadiem ini akhirnya juga tidak bisa. Terbukti dalam seleksi P3K kemarin pada tahap 1, rekan-rekan yang tidak memilih formasi ataupun tidak memiliki formasi, dia tidak bisa mengikuti ujian ya. Dalam hal kasus mereka tidak punya formasi lalu mendaftar di sekolah lain, itu lain hal. Tapi yang dimaksud di sini ketika tidak ada formasi, maka mereka bisa ikut ujian katanya, nanti nilainya bisa disimpan. Nah begitulah bahasa yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim. Tapi ini tidak terbukti Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat statement kedua. Beliau mengatakan bahwa pada rapat bersama Komisi 10, formasi guru agama, olahraga, dan seni ini diakomodir ya. Diakomodir. Tetapi pernyataan Mas Nadiem Makarim ini dalam eksekusinya ternyata formasi guru agama itu tidak ada ataupun tidak mencapai kuota yang dibutuhkan di daerah. Mengapa demikian? Karena keputusan Mas Nadiem Makarim ini adalah keputusan yang berada di tengah jalan ya. Saat pemerintah daerah sudah mengusulkan formasi untuk setiap guru, namun pernyataan Mas Nadiem ini
akibat adanya desakan-desakan dari Komisi 10 panja pengangkatan guru honorer, barulah beliau memberikan statement formasi guru agama diakomodir. Karena sebelumnya tidak diakomodir ya. Namun sayangnya daerah tidak mengusulkan ulang. Ini menjadi hambatan sehingga janji Mas Nadiem untuk mengakomodir ini semua juga menjadi hal yang dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, pernyataan Mas Nadiem mengatakan nilai mereka yang lulus passing grade ini bisa disimpan Bapak Ibu ya. Bisa disimpan untuk seleksi tahun-tahun mendatang. Jadi jelas pada seleksi P3K tahap 1 bagi rekan-rekan yang lolos passing grade memang disampaikan akan dapat digunakan ya pada seleksi P3K tahap 2 dengan catatan mereka harus mendaftar pada formasi yang sama dan pada jenjang sekolah yang sama. Namun untuk dapat disimpan pada tahun-tahun mendatang, nah ini contohnya untuk tahun 2022 ataupun 2023, ini masih dipertanyakan apakah memang benar seperti ini atau memang harus memilih lagi ataupun harus ikut tes lagi. Jadi desakan-desakan yang disampaikan oleh rekan guru honorer adalah meminta agar rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus passing grade ini jangan dites lagi, tetapi langsung saja diangkat di sekolah induknya. Dan diharapkan formasi dibuka langsung di sekolah induk. Jadi seharusnya apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim tadi meminta Pemda mengusulkan sebanyak-banyaknya terutama mereka yang diprioritaskan mereka yang sudah lulus passing grade. Seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa langsung ya memberikan formasi kepada daerah sesuai dengan jumlah guru yang lolos pada tahap pertama. Sehingga pernyataan ketiga ini pun masih dipertanyakan oleh rekan-rekan honorer. Kemudian pernyataan keempat kita lihat bahwa adanya pernyataan beliau terkait penambahan afirmasi 10% untuk semua peserta. Nah, ini terjadi pada saat pengumuman perubahan passing grade ya. Dari passing grade pertama berubah menjadi passing grade kedua. Namun ada di situ disebutkan penambahan afirmasi 10%. Banyak yang berkomentar bahwa dari telaah masing-masing ataupun mungkin dari pandangan kita secara pribadi, adanya penurunan passing grade ya. Adanya penurunan passing grade itulah afirmasi 10%. Tetapi dalam pernyataan ataupun sambutan yang disampaikan oleh Mas Menteri itu tidak menyebutkan bahwa penambahan afirmasi 10% itu berupa penurunan passing grade, tidak ada. Dan kalau kita lihat dari angka-angka penurunan passing grade itu tidaklah 10% Bapak Ibu ya. Tidak 10% penurunannya. Kemudian yang terakhir tentu saja yang sebagaimana video tadi disebutkan prioritas lulus passing grade untuk tahap kedua. Kemudian untuk tahun 2022 yang meminta kepada Pemda agar diusulkan ya formasi mencapai 70.000. Jadi poin yang ketiga ini dengan poin yang kelima ini mirip ya. Ini berkaitan dengan mereka yang lulus passing grade namun belum dapat formasi dan ini digadang-gadang oleh Mas Nadiem akan tetap diprioritaskan. Ya semoga saja ini semua akan terrealisasi sebelum Mas Nadiem ataupun Mendikbud Nadiem Makarim direshuffle ya atau diganti sehingga jangan sampai ini menjadi PR untuk menteri-menteri berikutnya. Sukses selalu bagi rekan-rekan guru honorer yang sampai saat ini masih memperjuangkan untuk mendapatkan nomor induk P3K melalui seleksi tahap 2 dan tahap 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.